Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Shalom, selamat datang kembali di PA Bunda Teresa. Hari ini kita akan membahas tentang kunci doa yang efektif. Pasti kita semua kepengen doa kita itu menjadi efektif. Pasti kita semua kepengen doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan gitu. Tapi kalau ingat pelajaran dari Romo Niko kemarin, Romo menjelaskan bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi yang membangun relasi. Ya, komunikasi yang membangun relasi. Jadi ini konsep utama dulu yang kita tanam di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa doa itu adalah sebuah komunikasi yang membangun relasi. Sayangnya, kita ini suka salah kaprah kan. Kita suka merasa bahwa doa itu adalah permohonan kepada Tuhan. Jadi kita merasa pada waktu kita berdoa, ya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, Tuhan aku butuh itu, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, gitu. Nah, ngomong permintaan kita kepada Tuhan, itu jelas tidak salah. Tapi kurang tepat juga. Masa kita nganggap Tuhan seperti mesin ATM gitu, yang hanya menyediakan semua yang kita minta gitu. Dan bahkan sering kita menjadi ngambek kalau doa-doa kita atau permintaan-permintaan kita nggak dikabulkan oleh Tuhan. Jelas doa bukan merupakan daftar permintaan kita. Dan mungkin kalau di dalam doa kita ada perkataan syukur, seringkali syukur yang kita ucapkan adalah karena kita mendapat hal-hal yang enak dan nyaman untuk kita. Susah sekali bagi kita untuk bisa bersyukur atas hal yang kita rasa tidak enak. Susah sekali buat kita untuk bisa bersyukur untuk untuk musibah, untuk kejadian yang lama yang tidak dikabulkan, gitu susah buat kita bersyukur. Jadi hari ini kita akan meluruskan konsep dulu tentang apa itu doa. Harus diingat bahwa doa itu adalah komunikasi. Dan kalau kita menjalin komunikasi, pasti relasi itu akan terbentuk. Setelah relasi terbentuk, maka pasti ada yang namanya saling mempengaruhi. Itu konsep utamanya. Doa adalah komunikasi, membangun relasi, lalu terjadi interaksi yang saling mempengaruhi. Nah, karena Tuhan adalah maha sempurna, maka tidak mungkin kita mempengaruhi Tuhan. Karena Tuhan kan sama, dari dulu, sekarang, sampai selamanya dia sama. Jadi kita tidak akan mungkin mempengaruhi Tuhan, kita tidak akan mungkin mengubah Tuhan. Yang ada adalah kita yang harusnya dipengaruhi oleh Tuhan. Kita yang harusnya diubah, berubah, karena kita sudah ada relasi sama Tuhan. Jadi lewat doa, harusnya kita ini adopt pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Hati Tuhan menjadi hati kita. Karakter Tuhan menular ke karakter kita. Itu yang harusnya terjadi. Tidak ada bedanya dengan relasi kita di dunia. Pada saat mungkin di masa-masa ini banyak dari kita yang punya komunitas baru. Nggak tahu komunitas berkebun, nggak tahu komunitas lari, nggak tahu komunitas sepedaan, atau komunitas Brompton, salah satu deh. Yang tadinya kita nggak pernah lakukan itu semua. Tapi karena keadaan kita alami sama, tahu-tahu kita masuk di dalam komunitas itu dengan teman-teman yang baru. Setelah kenal, kita mulai berkomunikasi, ngobrol. Habis komunikasi, kita mulai membangun relasi. Yang tadinya cuma kenal nama, kenal sama-sama hobi, mulai kenal, oh kamu sukanya rumahnya di mana, anaknya berapa, pekerjaannya apa, hobi makannya apa, kayak gitu-gitu kan. Mulai ada komunikasi, ada relasi. Terus mulai deh, ayo habis main sepeda kita makan bareng gitu. Kita bareng ya, makan bareng ya. Seragamnya apa gitu misalnya, seragamnya pink, seragamnya biru gitu. Aku tahu satu teman yang tadinya sangat tomboy, tahu-tahu dia bisa foto dengan baju yang berbunga-bunga. Kenapa? Karena ada pengaruh dari teman-teman sekitar. Yang tadinya nggak pernah main sepeda, tahu-tahu sepedaan, lalu tahu-tahu pakai baju berbunga-bunga. Kenapa? Karena ada pengaruh.
dari teman-teman sekitar. Nah, sekarang kalau relasi kita dengan orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang dunia, itu mempengaruhi kita. Harusnya relasi kita dengan Tuhan itu juga mengubahkan kita. Itu. Sampai di sini kita bisa cek diri sendiri dulu sekarang. Oh, saya sudah berkomunitas apa aja nih? Selama ini saya berdoa apa aja nih? Rutinitas aku apa? Komunitas aku apa? Aku selalu berdoa sebagaimana? Cek diri sendiri. Sudahkah doa-doaku selama ini membuat relasiku sama Tuhan menjadi lebih baik? Sudahkah doa-doaku selama ini menjadi komunikasi? Namanya komunikasi itu dua arah. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang terpenting, sudahkah doa-doaku selama ini membuat aku menjadi ketularan seperti Tuhan? Kalau selama aku menjadi Katolik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, aku sudah berdoa setiap hari ke gereja setiap minggu, PA seminggu 2 kali, rosario setiap hari misalnya. Tapi ternyata aku belum berubah sama sekali. Berarti ada yang harus dikoreksi di dalam cara kita berdoa. Nah, jadi itu yang harus kita tekankan, kita mengerti dulu bahwa doa itu bukan daftar permintaan kita. Tapi doa itu adalah komunikasi dua arah yang membangun relasi sehingga aku dapat diubahkan karena aku terpengaruh oleh Tuhan. Pikiran Tuhan menjadi pikiranku, hati Tuhan menjadi hatiku, dan karakter Tuhan tertular ke aku. Seperti itu. Lalu tema hari ini, bagaimana kunci doa yang efektif? Berarti bukan bagaimana doa-doaku semuanya dikabulkan oleh Tuhan. No, tapi bagaimana agar aku bisa berdoa, berarti berkomunikasi, membangun relasi, dan diubahkan secara efektif. Itu. Bagaimana aku bisa berkomunikasi, membangun relasi, dan diubahkan secara efektif. Yang pertama, Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, ini ayat kan keluar dari Tuhan Yesus sendiri ya. Dia jelas mengatakan bahwa kita itu ranting, dia adalah pokok, dan di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan sebenarnya aku yakin kita semua hafal kok tentang hal ini. Tapi apakah kita sadar? Belum tentu gitu. Jadi bagaimana biar komunikasi kita dengan Tuhan menjadi efektif. Berdasarkan ayat ini, kalau kita punya kesadaran bahwa saya ini cuma cabang loh, saya ini cuma ranting loh, saya tidak bisa apa-apa di luar pokok, saya tidak bisa apa-apa di luar Tuhan, berarti saya harus punya kesadaran bahwa saya ini butuh dekat dengan Tuhan. Itu kunci yang pertama. Harus ada kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan. Harus punya kebutuhan itu tadi untuk dekat dengan Tuhan. Karena kalau hati kita merasa, oh aku bisa semuanya sendiri kok, aku nggak butuh lagi, toh aku pinter, toh aku punya banyak koneksi, toh aku bisa lakukan ini. Hatiku merasa aku nggak butuh. Gitu. Tapi kalau hati merasa aku butuh untuk dekat dengan dia, aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar dia, ini yang membuat relasi itu tadi terjalin gitu. Ingat bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Dia bukan melihat doa yang terucap dari bibir, tapi ternyata berbeda dengan isi hati kita. Dia melihat isi hati kita. Apakah hati kita ini benar punya kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan? Apakah hati kita ini punya kerinduan agar setiap aspek dari kehidupan kita terhubung dengan Dia? Apakah hati kita seperti itu? Kalau hati kita memang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka kita ini akan terus berkomunikasi. Dikit-dikit kita ngomong gitu. Dikit-dikit kita ngobrol, dikit-dikit kita akan tanya pendapatnya dia. Dan seperti mungkin kita bisa ilustrasikan ya, kalau ingat zaman dulu, zaman pacaran, kita kan kepengen
sharing, ngomong dengan pacar kita segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa nanya, hari ini aku enaknya pakai baju merah atau baju biru ya? Hari ini kita enaknya masak apa ya? Ayam ayam dimasak kuning atau ayam dimasak soto ya gitu. Kita kepengen gitu menceritakan segala macam. Bahkan kalau masakan gagal kita juga bilang, aduh aku hari ini masak tapi gagal, kenapa ya gitu. Kita cuman kepengen menceritakan segala sesuatu. Hal bagus, hal nggak bagus, hal yang nggak tentu, hal yang sudah pasti, kita cuman kepengen ngomong. Ini yang Tuhan kepengen dengar dari kita. Dia kepengen tahu setiap sisi dari kehidupan kita. Nah, bagian kita sekarang, apakah saya merasa seperti itu? Apakah aku punya kerinduan untuk terus terhubung dengan Tuhan? Atau kita cuman merasa, udah Tuhan jangan ngatur-ngatur hidupku deh. Pokoknya bagian Tuhan ngabulin doaku aja. Bagian Tuhan nurutin apa yang aku mau. Tapi jangan ikut campur ya Tuhan ya. Pokoknya aku maunya begitu. Apakah seperti itu? Nah kalau seperti itu, jelas itu namanya bukan komunikasi. Bapak dan Ibu, Tuhan itu bukan hamba. Jadi jelas kita nggak bisa ngatur dia. Itu udah jelas. Dan yang Tuhan mau adalah komunikasi yang membangun relasi sehingga hari demi hari kita tuh makin ngerti apa maunya dia. Kita makin menjadi seperti dia. Itu yang dia mau. Jadi di ayat jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur, baru kita bisa berbuah. Dan untuk bisa berbuah itu dibutuhkan kerinduan di dalam hati agar saya bisa terus terhubung dengan dia. Bahwa saya butuh untuk dekat dengan dia. Sampai di sini Bapak dan Ibu, aku kepengen menggarisbawahi bahwa doa, komunikasi dengan Tuhan, itu kita bisa bagi dua macam ya. Yang pertama adalah doa-doa yang formal. Yang kedua adalah doa-doa yang informal. Ini istilah saya pribadi. Doa yang formal tuh kayak apa? Misalnya kita saat teduh, kita PA seperti ini, kita lagi misa, kita lagi homili, apa namanya, rosario, novena, kita lagi baca Alkitab gitu. Itu semua adalah doa-doa formal yang harusnya menjadi quality time antara saya dengan Tuhan tanpa diganggu oleh keadaan ataupun orang lain. Itu adalah doa yang formal. Tapi komunikasi juga bisa secara informal loh. Kayak sama orang aja, kadang sama orang kita memang ya ngobrol-ngobrol secara formal, kita cuma berduaan dalam satu meeting atau dalam sebuah diskusi, itu adalah komunikasi yang formal. Tapi kita juga bisa berkomunikasi secara informal, santai gitu. Lagi nonton, kita ngobrol. Lagi nyetir, kita ngobrol. Lagi masak, kita ngobrol. Lagi potong-potong pohon, kita ngobrol. Nah, itu kan juga bentuk komunikasi juga. Jadi dengan Tuhan, kita juga melakukan komunikasi informal itu. Dan Tuhan menikmati. Saat masak, kita ngomong, aduh Tuhan, kenapa ya? Ini ayamnya udah diginiin, kenapa rasanya masih aneh ya Tuhan? Dikasih apa ya? Aduh Tuhan, semoga anakku doyan ya dimasakin ini. Itu adalah bentuk komunikasi. Gitu. Saat nyetir, aduh Tuhan kayaknya waktuku mepet nih, semoga jalannya lancar gitu. Atau semoga aku dapat parkir. Aduh Tuhan, terima kasih aku udah dikasih parkir hari ini gitu. Itu komunikasi juga. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doa itu cuma satu arah dan pada waktu aku doa formal pagi itu dong. No. Di dalam keseharian kita, kita juga harus rutin berkomunikasi sama Tuhan. Dan Tuhan menikmatin itu. Dan itu kan harus berasal dari dalam hati kan. Kalau kita punya merasa kebutuhan untuk dekat, saya punya kerinduan untuk dekat, pasti deh kita ngomong sama Tuhan. Aduh Tuhan, apa aja deh, ini pohonnya diapain ya? Hari ini aku mau ini Tuhan. Cocok nggak kira-kira sama rencananya Tuhan? Tolong bantu ya Tuhan, tolong bukain jalan. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita berusaha untuk berkomunikasi baik secara formal dan itu wajib maupun secara informal. Dan kalau kita punya kerinduan, kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan itu tadi, maka harusnya kita berbuah. Seperti yang di Yohanes 15 ayat 5.
Buat kita tahu aja, buah itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu bisa dilihat selintas di Matius 3 ayat yang ke-8, itu ngomong, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan itu contohnya kayak gini. Kalau misalnya dulu saya pemabok, berarti kan posisi saya minus pemabok. Karena saya sudah bertobat, saya nggak mabuk lagi. Tapi pada waktu saya tidak mabuk, itu bukan berarti sudah ada buah loh ya. Itu baru dari minus menjadi titik nol. Nah, buah pertobatan adalah saat saya tidak mabuk lagi, saya lalu melakukan kebaikan-kebaikan. Saya melakukan kebenaran-kebenaran. Saya mulai membangun relasi dengan Tuhan. Itu. Jadi sudah ada arah plusnya. Itu baru namanya buah pertobatan. Dan itu terjadi pada diri sendiri dan itu kelihatan efeknya kayak gimana. Dari yang tadinya pemabok, jadi tidak mabok, tapi tidak mabok itu belum plus ya, itu baru titik netral. Berubah itu kan harus 180 derajat, maka setelah dari titik netral kita harus berubah 180 derajat ke titik plus, yaitu saya melakukan kebenaran-kebenaran dan mulai misalnya membangun relasi sama Tuhan. Itu adalah buah pertobatan. Nah, setelah saya menghasilkan buah pertobatan, kan saya menjalin relasi lagi dengan Tuhan. Saya berkomunikasi lagi, saya mulai mengenal isi hatinya, saya mulai berkomunikasi dengan dia, saya mulai punya kebutuhan untuk dekat, saya punya kerinduan untuk mengenal dia gitu. Itu dari dalam hati. Maka saya akan mulai menghasilkan buah yang kedua. Buah yang kedua itu adalah buah roh. Saya yakin sebagian besar Bapak dan Ibu sudah mengenal tentang buah roh. Itu ada di Galatia 5 ayat 22, 23. Galatia 5 ayat 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh, kalau ngomong tentang kasih, lemah lembut, sabar, sukacita, penguasaan diri, ini kan bahasa sehari-harinya adalah karakter. Ya kan? Bahasa sehari-harinya adalah karakter. Jadi setelah saya menghasilkan buah pertobatan, harusnya melalui komunikasi, relasi dengan Tuhan, saya lalu menghasilkan buah roh, yaitu karakterku mulai dibentuk. Saya mulai makin sabar, mulai nggak pemarah lagi, mulai bisa terima orang apa adanya, mulai bisa kontrol mulut, ada lemah lembut, mulai nggak emosian lagi, ada penguasaan diri, mulai ada empati, ada kasih pada orang-orang di sekitar gitu. Jadi buah roh itu sebetulnya adalah karakter. Dan itu buah roh itu dihasilkan karena doa. Bukan doa yang minta-minta, tapi doa karena aku punya kebutuhan untuk dekat dengan Dia. Doa yang adalah komunikasi yang membangun relasi itu tadi. Nah, setelah aku bisa menghasilkan buah roh, baru aku bisa menghasilkan buah jiwa. Itu buah yang ketiga. Buah jiwa adalah bila lewat aku, lewat keteladananku, aku bisa membawa orang bukan hanya untuk masuk ke dalam gereja, tapi membawa Yesus hidup di dalam orang tersebut. Itu yang namanya buah jiwa. Nggak mungkin saya bisa menghasilkan buah jiwa kalau aku pemarah, kalau aku gampang tersinggung, kalau aku bosi, kalau aku nggak bisa terima perbedaan, kalau aku gampang baper. Nggak mungkin. Walaupun aku berdoa 20 jam, walaupun aku pelayanan setiap hari 3 kali, tapi kalau akunya tidak menghasilkan buah roh, masih kasar, masih tidak bisa mengampuni, masih tidak ada empati, doa 20 jam, apal firman sampai katam, pelayanan sehari 4-5 kali, nggak mungkin bisa jadi menghasilkan buah jiwa itu tadi. Jadi Bapak dan Ibu, doa adalah komunikasi yang membangun relasi. Saat kita terbentuk relasi, maka kita akan mulai dipengaruhi, kita akan mulai diubahkan. Dan karena hati
punya kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan, terus ada komunikasi, maka pertama kita akan menghasilkan buah pertobatan, lalu menghasilkan buah roh, yaitu karakter kita akan dibentuk, dan lalu kita akan menghasilkan buah jiwa. Sampai di sini kita bisa introspeksi diri. Aku sudah Katolik berapa lama? Aku sudah berdoa berapa tahun? Aku sudah pelayanan berapa lama? Sudahkah aku menghasilkan buah itu tadi? Buah pertobatan, buah roh, buah jiwa? Apakah hidupku sudah menjadi teladan? Apakah karakterku sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar? Seperti itu. Karena doa yang adalah relasi itu pasti mengubahkan kita. Kalau sampai hari ini aku belum berubah menjadi karakter yang seperti Kristus, berarti cara komunikasi kita dengan Tuhan harus diubah. Lalu yang kedua, kunci doa yang efektif. Roma 10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Hati percaya, mulut mengaku, kita akan terima keselamatan. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah pada saat hati kita percaya, level percaya kita tuh di level apa gitu loh. Level kepercayaan yang di hati kita itu kayak apa? Apakah aku cuma sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus juru selamat, bahwa Yesus sudah menebus aku, and then that's it gitu? Jelas enggak. Kita diminta untuk percaya seperti Abraham percaya pada Tuhan. Kita diminta untuk percaya seperti Daud percaya kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar percaya. Tapi percaya seperti Abraham. Makanya Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Dan kalau kita punya level kepercayaan seperti Abraham, seperti Daniel, seperti Daud itu tadi, maka doa yang adalah komunikasi itu pasti benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Dan kalau kita doa dari kerinduan hati kita yang paling dalam, maka tindakan kita, mulut kita, itu pasti sejalan. Nggak mungkin saya cuma berdoa, misalnya, Tuhan, aku berdoa agar orang-orang di sekelilingku menerima keselamatan. Doanya sudah benar, minta keselamatan. Tapi karena aku cuma sekedar percaya, tanpa mau percaya seperti Abraham, berarti kan doaku cuma minta-minta. Apakah hatiku benar-benar punya kerinduan? Belum tentu. Kalau orang yang punya kerinduan untuk keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya, maka mulut dan tindakan akan menyertai. Berarti apa? Kalau aku berdoa memohon keselamatan bagi orang sekitar, misalnya, ya tetangga masih parkir sembarangan gitu, ngeblok rumah, kita nggak akan maki-maki dia. Kamu udah tahu ya kenapa punya mobil banyak-banyak? Kalau punya mobil banyak-banyak yang jangan kompleks ini, kompleks sebelah aja yang kaflingnya lebih gede. Nah, apakah itu jadi teladan? Ya enggak kan? Jadi kalau kita memang berdoa yang benar-benar dari hati yang percaya, perkataan dan tindakan itu pasti menyertai. Di situ baru doa kita itu menjadi efektif. Kalau doa kita cuma sekedar mulut doang, tapi kalau doa kita cuma sekedar doa doang, kepercayaan kita cuma sekedar percayaan doang, tapi tindakan kita, sikap hidup kita, perkataan-perkataan yang kuat dari lidah bibir kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, ya itu namanya belum sejalan. Namanya belum percaya, cuma asal-asal aja. Bapak dan Ibu, doa dengan kata-kata aja itu gak cukup. Doa dengan kata-kata aja nggak cukup, karena doa itu bukan minta-minta. Doa itu adalah komunikasi yang membangun relasi. Dan kalau komunikasi yang membangun relasi itu benar-benar berasal dari dalam hati kita, maka mulut dan tindakan harus sejalan. Di situ baru Tuhan tersentuh.
Kalau kita cuma sekedar minta-minta doang, walaupun mintanya bagus, Tuhan ampuni dia. Tuhan bawa dia, bimbing dia pada keselamatan. Tapi mulutku maki-maki, tindakanku enggak menjadi teladan, ya percuma. Gitu. Percuma. Jadi hanya hal-hal yang tertanam dalam hati dan kita sepakati dengan perkataan dan tindakan kita, itu yang akan menyentuh hati Tuhan. Lalu berikutnya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak dan Ibu, sering kita pakai ayat ini cuman buntutnya doang. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kan kau bilang minta apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan menerima gitu. Kita cuma sering ambil buntutnya doang, tapi tidak pernah baca yang depannya. Yang depannya bilang syarat agar doa kita didengar oleh Tuhan adalah bila aku tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam aku. Kalau aku di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam aku, baru Tuhan akan mendengarkan. Kenapa? Saat doa sejalan dengan firman, saat firman tinggal di dalam aku, berarti kehendak Tuhan kan ada pada aku. Aku tidak akan minta sesuatu yang egois untuk diri aku sendiri gitu. Karena firman sudah di dalam aku, kehendak Tuhan sudah menjadi kehendakku. Aku sudah mengerti kehendaknya, aku sudah mengerti maunya Tuhan, aku sudah mengerti firman-Nya. Jadi aku nggak mungkin minta sesuatu yang hanya untuk memuaskan egoku sendiri. Tapi yang aku minta adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saat firman ada di dalam aku dan aku ada di dalam firman, maka keinginanku akan menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan. Aku tidak akan lagi minta sesuatu yang egois untuk pemenuhan egoku saja. Tidak. Tapi aku akan bisa menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Dan doaku, berarti komunikasiku dengan Tuhan, itu adalah sesuai dengan kebenarannya. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu pernah ada WhatsApp yang beredar cerita tentang seorang anak kecil yang lagi mau lomba lari atau lomba apa gitu. Dan sebelum lomba, dia minta waktu untuk berdoa. Dia berdoa. Terus ternyata dia menang. Dan setelah dia menang, dia diwawancara sama orang. Kamu tadi berdoa kan? Ya, gitu. Kamu pasti berdoa biar kamu menang dan teman-teman yang lain kalah kan? Gitu. Dia bilang enggak. Dia bilang, aku berdoa biar kalau aku kalah, aku nggak menangis. Itu yang menjadi doanya. Berarti apa? Dia merindukan sesuatu yang tidak egois. Dia cuma minta kekuatan dari Tuhan. Dan nanti hasilnya dia akan mengusahakan lari yang terbaik. Dia mengusahakan bagian dia untuk melakukan yang terbaik. Tapi nanti dia masalah menang dia atau kalah, itu adalah haknya Tuhan dan dia berserah. Dia menerima keputusan Tuhan. Dia menerima Tuhan, apa itu namanya? Ya dia menerima keputusan Tuhan, apapun itu tadi. Dia nggak berusaha untuk ngatur-ngatur Tuhan. Nah, lewat contoh itu, anak kecil ini nggak ngatur Tuhan. Dia nggak minta sesuatu yang sesuai dengan egonya dia sendiri. Bagaimana dengan kita? Bisa nggak kita berkomunikasi dengan Tuhan tanpa minta-minta sesuatu yang hanya memuaskan ego Tuhan, ego kita. Nah, kalau kita bisa lakukan ini, satu-satunya cara adalah bila kita satu dengan firman Tuhan. Tanpa mengenal firman Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengerti keinginan Tuhan. Tanpa kita mengenal firman, nggak mungkin kita bisa tahu isi pikiran Tuhan, rencananya, isi hatinya, perintahnya, larangannya. Nggak bisa. Jadi agar doa kita bisa sejalan dengan firman, ya kita harus belajar firman itu. Jelas ayat mengatakan, aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu. Kita harus menyatukan diri dengan firman. Dan setelah kita menyatukan diri dengan firman, yang terjadi adalah Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Aku yakin sebagian besar sudah hafal dengan ayat ini. Bahwa firman Allah itu tajam. Tapi perhatikan juga dikatakan bahwa firman Allah itu hidup. Ada life and power di dalam firman Tuhan itu tadi. Dia bukan hanya hidup, ada life dan power, tapi dia juga tajam. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia memisahkan antara hati kita dan pemikiran kita. Membelah jiwa dan roh kita. Karena firman Allah itu hidup, aktif, dan kuat. Jadi teman-teman, saat kita mulai membangun relasi dengan Tuhan, dan kita mulai mengatakan doa-doa yang adalah berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan, itu pasti terjadi pergumulan antara hati dan pikiran kita. Karena roh Allah ini hidup, dan roh yang ada di dalam hati kita ini akan mulai untuk menuntun kita, mengingatkan kita, menegur kita, membelah kita. Pada saat misalnya pada saat kita berdoa, kayak tadi aku contoh, Tuhan aku mohon agar orang-orang di sekelilingku menerima Engkau sebagai juru selamatnya dan mendapat keselamatan, misalnya kayak begitu. Tahu-tahu aku ngalami, mungkin yang sering selama ini aku sharing, rumah tetangga lagi bongkaran. Jadi itu kan suara ketokannya kan luar biasa. Suara bor getarannya itu luar biasa banget, karena di tempat aku rumah itu tembok nempel tembok, jadi suaranya itu memang cukup membuat rambut berdiri dan tanduk mulai muncul gitu. Apalagi ini udah setengah tahun lebih alami kayak gitu. Nah, pada saat aku ngomong, Tuhan, aku berdoa agar orang-orang di sekitarku juga mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Maka doaku kalau memang dalam hati, nomor 2 tadi, kan harus disertai dengan perkataan, dengan perbuatan. Padahal yang aku alami adalah aku lagi kesel nih, tukang sebelah ributnya setengah mati gitu. Bisa nggak aku tetap ngomong baik, aku tetap bertindak baik pada saat aku sudah setengah tahun lebih digedor-gedor dengan suara bor. Nah ini kan tantangan buat aku. Ini tantangan. Pada saat aku pengen marah, pengen maki-maki itu tukang gitu, karena firman yang hidup memisahkan roh dan jiwa, maka roh di sini, Roh Kudus di sini akan mulai ngomong. Dia akan bilang, sabar. Kalaupun negur, hati-hati, pilih kata-katanya, jangan teriak-teriak. Jangan sampai orang pikir kamu ngajar, tapi ternyata kamu galak, pemarah, judes, tukang komplain. Nah, ini Roh Kudus kan mengingatkan seperti ini. Tapi pikiran kita kan egois nih. Pikiran kita kan ngomong, marahin aja tuh, udah setengah tahun, udah diomongin jam segini jangan kerja kok, selalu nyolong-nyolong waktu. Kalau kamu nggak tegur, nanti dia nginjek-injek kepala kamu tuh, biasa tukang-tukang kayak gitu. Nah, ini kan pikiran kita nih. Nah, di sini roh jiwa dibelah. Itu pedang bermata dua, roh dan jiwa terbelah. Bagian kita sekarang milih mau ikutin yang mana? Mau ikutin firman yang ada di dalam roh kita atau mau ngikutin ego kita sendiri gitu. Tapi lewat firman yang mulai kita hidupi, kita sudah bisa mulai mendengar kata hati ini tadi. Sebelumnya jangankan kata hati, aduh roh mungkin udah teriak-teriak kita juga kagak dengar karena kita tidak terlatih untuk itu. Yang kenceng adalah di sini. Yang kenceng adalah ego kita. Tapi saat kita mulai belajar untuk hidup di dalam firman, kata hati yang dipimpin oleh Roh Kudus ini mulai terdengar. Walaupun sayup-sayup. Dan kalau sudah gini kan kita harus milih, kita punya free will. Kita milih mau ikut ini atau mau ikut ini. Kalau kita ikut ini, maka kita mulai berlatih. Melatih roh kita, melatih kehidupan kita agar sesuai dengan doa kita, melatih kehidupan kita agar sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Mulai melatih. Sampai roh yang di sini mempengaruhi yang di sini.
Jangan sampai yang di sini ego kita mempengaruhi roh kita sampai roh kita sayup-sayup lalu mati suri gitu. Jangan sampai. Tapi kita harus melatih diri agar roh kita mempengaruhi pikiran kita. Bapak dan Ibu, jarak antara hati sama pikiran ini cuma 2 jengkal. Tapi ini adalah pertarungan seumur hidup kita. Membuat agar roh kita menguasai seluruh paket kehidupan kita. Pikiran, perasaan, kehendak ego kita, kelemahan kita. Ini perjuangan kita seumur hidup. Jarak cuma 2 jengkal, tapi untuk menyatukan ini butuh proses. Makanya harus punya kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan, harus punya hati untuk benar-benar percaya, harus punya kerinduan untuk berjalan sejalan dengan firman Allah. Sehingga hari demi hari roh Allah makin hidup dan makin menguasai kehidupan kita, pikiran kita, dan mengalahkan kelemahan-kelemahan ego kita. Saat kita berada di dalam firman, saat kita hidup di dalam firman itu tadi, maka roh akan mulai melukiskan atau menggambarkan ide-ide surga, dia mulai masukkan nih di dalam pikiran kita. Dia mulai masukkan di dalam hati kita. Di situ kita akan mengalami satu keadaan kerajaan Allah. Karena kita mulai belajar melatih diri untuk menyatukan hati kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat komunikasi itu tadi. Doa yang adalah komunikasi yang membangun relasi. Gitu. Jadi saat kita baca firman, saya harusnya punya keyakinan dalam doa bahwa saya sudah punya hatinya Tuhan. Dan karena saya sudah punya hatinya Tuhan, doa-doaku pasti terjawab. Karena aku sudah tidak mungkin lagi minta yang neko-neko, yang cuman egoku sendiri. Aku udah nggak mungkin lagi bilang, Tuhan itu tetangga sebelah ya, udah dibilangin jangan kerja jam segini masih itu. Hukum aja Tuhan. Udah nggak mungkin kayak gitu. Udah nggak mungkin bilang, aduh Tuhan aku lagi butuh dana nih, aku percaya besok Tuhan pasti kasih aku 10 M di ATM-ku. Nggak, doaku sudah bukan doa yang egois lagi. Karena aku sudah mulai mengenal isi hati Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini harus menjadi iman. Contoh seperti ini. Kita pasti pernah berdoa untuk orang sakit, atau kita pasti pernah berdoa untuk pekerjaan kita. Gitu. Pada saat kita berdoa, Tuhan, aku percaya oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saudara ini sembuh. Gitu. Habis itu kelar dari doa, kita ngomong sama teman kita, masa ya sembuh ya? Dia kayaknya udah parah banget deh. Apa ya bisa sembuh? Nah, antara doa sama yang kita ucapkan nggak sinkron. Jadi ya istilahnya lewat mulut kita baru batalin doa itu tadi karena kita nggak yakin. Jadi kita harus punya iman juga gitu loh terhadap apa yang kita doakan. Dan apa yang kita doakan harus sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Jadi kita punya keyakinan ya ini pasti dikabulkan. Misalnya kalau kita lihat orang tua gitu. Umur sudah 110 tahun. Udah pakai selang kiri kanan dan dia mungkin udah koma 1 minggu, umur udah 10 tahun, udah nggak bisa ngunyah apa-apa. Lalu kita berdoa, Tuhan aku percaya dengan bilur-bilur sembuh, Oma ini pasti sembuh dan dia akan bisa beraktivitas lagi di dalam nama Tuhan dan dia akan bisa mewartakan tentang kau. Ya itu juga nggak masuk akal juga gitu loh. Umur udah 110, kita tahu itu udah bonus-bonus banget. Kita bilang umur manusia 70-80 tahun gitu. Jadi doa harus sesuai dengan firman. Dan kalau udah sesuai dengan firman, kita harus imani. Jadi kita enggak mematahkan doa kita sendiri. Kalau misalnya kita doa untuk pekerjaan, Tuhan, aku berdoa agar kau berkati pekerjaanku, aku menjadi berhasil beruntung, ya. Lalu habis aku doa, akunya tidur-tiduran. Aku nggak follow up apa yang harusnya mengajak pekerjaanku. Nanti atasan nanya, oh iya Pak, aku lupa, belum sempat Pak, padahal aku lagi nonton gitu. Jadi kan nggak sinkron.
Tuhan mau kita tuh sinkron, makanya dari poin 1, 2, 3 itu tadi, intinya cuma satu, kalau relasi mau membangun komunikasi, berarti harus dari hati dulu. Karena kalau dari hati, tindakan perkataan itu adalah sejalan. Kalau dari hati dan hati kita memang melekat sama Tuhan, melekat sama firman, maka apa yang di dalam hati kita yang penuh oleh firman, ini akan sejalan dengan lidah perkataanku dan sejalan dengan tindakanku. Jadi harus sinkron. Harus sinkron. Ini yang ditekankan. Di sini kita punya keyakinan bahwa doaku pasti dikabulkan. Itu intinya. Nah, jadi jangan lagi berpikir ya Bapak dan Ibu ya bahwa doa itu cuma sekedar minta-minta. No, doa itu adalah relasi yang membangun komunikasi. Lalu kalau kita merasa, aduh aku udah doa sesuai firman nih. Aku sudah berjuang untuk kontrol lidah bibirku. Aku sudah berjuang untuk juga untuk melakukan apa yang harus lakukan sehingga doa-doa ini tadi bisa digenapi gitu. Aku udah berjuang biar pekerjaanku bisa berhasil, beruntung gitu. Tapi sampai sekarang kok belum ada hasilnya ya? Kok sampai sekarang belum ada kesembuhan yang dialami ya? Kok sampai sekarang belum ada kepulihan-kepulihan ya? Padahal kan doaku sesuai dengan firman dan aku sudah berjuang. Aku sendiri juga udah belajar berubah gitu. Kok belum terjadi ya? Gimana dong? Poin yang nomor 4. Ibrani 6 ayat 14-15. Ibrani 6 ayat 14-15. Katanya, aku baca dari ayat 11 deh. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut mereka oleh iman dan kesabaran, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham memantikan dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Singkat kata, garis bawah yang punya Alkitab, di situ ada kata-kata kesungguhan untuk menjadi milik yang pasti, agar kita jangan menjadi lamban, agar kita jadi penurut-penurut oleh iman dan kesabaran. Jadi kunci di sini adalah sabar. Bersedia untuk bertahan dan tetap sabar. Jangan putus asa. Kalau doaku yang sudah sesuai dengan firman, perkataan dan tindakanku yang sudah sejalan dengan hati yang sudah dipenuhi dengan firman, tapi ternyata belum ada hasilnya. Sabar. Allah tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Allah tahu yang paling baik untuk kita. Walaupun kita sepertinya kepengennya hari ini, tapi Tuhan bilang, sabar. Nanti ada waktunya untuk hal ini dikabulkan. Kita ingat, tadi udah ngomong tentang Abraham. Dia punya level kepercayaan yang luar biasa sampai disebut sebagai bapak orang beriman. Abraham itu sabar banget untuk menunggu janjinya Tuhan. Untuk dapat anak, dia nunggu 25 tahun. 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Berapa lama kita berdoa sekarang? Untuk hal itu tuh yang sampai sekarang belum dikabulin. 1 tahun? 2 tahun? 5 tahun? Mungkin 10 tahun belum dikabulin. Ingat, Abraham menunggu 25 tahun untuk janji Tuhan. Yusuf menunggu juga berapa itu? 19 tahun untuk penggenapan janji Tuhan. Menunggu, itu adalah bagian dari iman kita. Kesabaran menunjukkan kualitas iman kita. Kesabaran menunjukkan kualitas iman kita. Jadi iman dan kesabaran itu jalannya itu paralel. Bahkan lewat kesabaran itu dapat membuat iman kita meningkat. Kesabaran adalah bukti dari iman kita. Lewat kesabaran kita menunjukkan bahwa iman itu pasti digenapi pada saat doa itu terjawab. Terjawabnya kapan? Tidak tahu. Itu bagiannya Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak bekerja sesuai dengan jadwal kita. Karena Tuhan bukan hamba.
Kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik dan Tuhan tahu kesanggupan kita. Bagian kita adalah percaya. Kalau Tuhan yang menciptakan kita percaya, kita bisa, kita kuat, kita sabar, kita mampu jalani, maka saya juga harus percaya. Seperti Tuhan percaya pada saya harus percaya pada diri sendiri. Saya bisa, saya pasti sabar. Saya tidak akan goyah pada imanku. Aku tetap melakukan bagianku dan aku percaya doa ini sudah dikabulkan. Hari percaya. Jangan sampai doa yang belum terkabul menjadi membuat iman kita jatuh. Tapi kita berani untuk melatih diri agar setiap doa yang belum terkabul ini tadi menjadi bukti kesabaran iman kita dan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan iman kita. Pakai itu untuk bawa kita naik, bukan bawa kita turun. Lalu berikutnya, agar komunikasi dan relasi kita kepada Tuhan berjalan dengan efektif, dibutuhkan kerendahan hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. 2 kali diomong, kita disuruh rendah hati. Allah membenci orang yang sombong, tapi Allah mau mendidik kita agar kita rendah hati. Karena pada saat kita punya sikap rendah hati, kita ini jadi tahu bahwa aku ini nggak bisa apa-apa di luar Allah. Kita nggak bisa sendirian. Kita tidak bisa tanpa Allah. Dan kita tidak bisa tanpa orang-orang di sekitar kita. Tuhan menciptakan kita untuk saling-saling. Jadi jangan pernah berpikir, oh aku pintar, aku bisa semuanya, aku punya semuanya, aku bisa lakukan ini semua sendirian. No. Dibutuhkan kerendahan hati. Ingat bahwa Lucy L. jatuh karena kesombongan. Jadi kalau kita sombong, kita tahu siapa yang menjadi Bapa kita. Dan Tuhan tidak mau kita jatuh pada kesombongan itu. Maka sangat-sangat diingatkan bahwa kita harus rendah hati. Rendah hati itu adalah satu sikap di mana saya mengakui saya tidak bisa sendiri. Saya mengakui saya butuh Tuhan. Saya mengakui saya butuh teman-teman di komunitas. Karena saya tidak bisa sendirian, saya bukan sempurna, saya bukan orang yang paling pintar, saya bukan orang yang paling berhikmat. Maka sikap rendah hati menuntun kita untuk terbuka pada setiap input-input yang saya dengar. Sikap rendah hati membuat kita terbuka juga untuk menerima kritikan-kritikan. Membuat kita tidak baper kalau kita menerima hajaran. Malah membuat kita bersyukur kalau kita dikritik. Karena orang yang berani kritik itu berarti orang yang mencintai dan mau menuntut kita untuk menjadi lebih baik. Gitu. Jangan melihat things dari sisi yang negatif. Tapi kita, sikap yang rendah hati membuat kita mau improve diri karena aku tahu aku bukan orang yang sempurna. Aku bukan orang paling berhikmat. Aku bukan orang yang paling berpintar. Sikap rendah hati juga berarti saya bisa menundukkan diri di hadapan Allah dan mengakui bahwa saya membutuhkan Allah dan Allah hadir lewat orang-orang di sekitarku. Sikap rendah hati membuat saya mau dibentuk, mau menerima perbedaan-perbedaan. Berarti saya bisa respect terhadap orang lain. Bahkan orang lain yang mungkin beda status sosial dengan kita. Orang dunia menilai sesamanya dari status sosialnya kan, tapi tidak di hadapan Allah. Maka saat kita rendah hati di hadapan Allah, saya bisa respect terhadap orang lain, walaupun status sosialnya berbeda. Karena di depan Allah, tidak ada yang namanya status sosial. Di depan Allah semuanya sama. Maka di depan Allah, kalau kita respect pada orang-orang yang berbeda dengan kita, saya jadi punya integritas.
Kemarin dulu saya terima sebuah gambar yang aku pikir luar biasa banget ya. Itu adalah gambar di mana seorang romo lagi ngedarin sakramen Maha Kudus. Sepertinya itu di Eropa, karena itu kayak lagi di jalanan gitu. Si romo itu ngedarin sakramen Maha Kudus, kan dipegang dengan jubahnya seperti itu kan. Lalu ada seorang gelandangan duduk, apa tuh namanya, tersungkur di depan dia. Dan gelandangan itu cuman bilang, "Romo, saya enggak butuh apa-apa. Saya cuman butuh pelukan dan doa." Maka apa yang dilakukan romo itu? Dengan sakramen Maha Kudus yang masih di tangannya, dia peluk itu gelandangan. Dengan sakramen di Maha Kudus itu tadi. Jadi jatuhnya sakramen Maha Kudus itu kayak di tengkuknya gelandangan itu karena si romo kan memeluk dia gitu. Dan segelandang itu tuh menangis dan menerima doa dan pelukan. Yang saya lihat di situ adalah memang kita adalah gelandangan yang dipeluk Tuhan. Walaupun kita tidak pantas. Tapi kita dipeluk Tuhan. Tapi di sisi sebaliknya, saya juga melihat kalau Tuhan mau membentuk kita menjadi seperti Dia, dan kalau doa-doa kita membuat kita harusnya menjadi seperti Dia, itu goal dari Christianity ya. Aku nanti baca sendiri Matius 5 ayat 48 itu goal dari Christianity, menjadi serupa seperti Kristus. Itu harusnya menjadi goal dan kerinduan dari kita semua. Bahkan lewat doa ini harusnya kita diubahkan untuk menjadi seperti Dia gitu. Kalau saya memang menjadi seperti dia, bisa nggak saya meluk gelandangan itu tadi, seperti yang dilakukan Romo itu tadi? Apakah saya merasa jijik? Apakah saya merasa kamu nggak pantas? Kamu bukan levelku. Kamu bau. Kamu jauh-jauh dari aku. Bisa nggak saya seperti Romo itu tadi? Gitu. Yang tanpa memandang status sosial, tanpa memandang siapa itu orang, tanpa memandang baunya atau apanya gitu, dan tetap peluk dan mendoakan. Ini satu hal, itu gambarnya ditayangkan. Ini satu hal yang harus kita pelajarin juga. Bahwa dunia memang membuat kita terkotak-kotak dengan status sosial, tapi di hadapan Tuhan kita sama. Dan kalau kita punya kerendahan hati, kita harusnya bisa untuk melakukan itu tanpa melihat siapa orang itu. Buah roh yang adalah kasih, buah roh yang adalah empati, itu harusnya terbentuk dan menjadi salah satu karakter yang menunjukkan bahwa ada Yesus hidup di dalam kita. Bapak dan Ibu, sikap rendah hati itu bukan berarti kurang berani ya. Justru dibutuhkan keberanian besar untuk ngaku diri, iya saya nggak sempurna, iya aku terima kritikan ini, iya pendapatnya dia lebih baik, iya saya tidak apa-apa pendapat dia yang terjadi. Butuh keberanian besar untuk bisa menjadi rendah hati. Jadi rendah hati itu bukan kurang berani. Kelemah lembutan juga bukan kelemahan. Justru dibutuhkan kekuatan untuk menjadi lemah lembut. Lihat kayak Daud, kayak Musa. Daud, Musa itu dibilang sebagai orang yang paling lemah lembut sepanjang sejarah dunia loh. Rendah hati juga sampai disebut sebagai sahabatnya Allah. Tapi apakah mereka lemah? No. Apakah mereka tidak berani? No. Jadi rendah hati itu bukan kurang berani. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Justru dibutuhkan kekuatan dan keberanian besar untuk bisa bersikap rendah hati itu tadi. Matius 11 ayat 30 bilang, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah lemah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan bilang, contoh aku ini lemah lembut dan rendah hati. Contoh aku gitu. Kalau kamu lemah lembut dan rendah hati, baru jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, sekarang bagian kita. Kalau memang kita punya komunikasi, membangun relasi dengan Tuhan, berarti kan harusnya kita ketularan kan? Berarti kita harusnya juga bisa makin lemah lembut dan rendah hati itu tadi. Gitu. Menerima siapapun, menerima perbedaan, menerima input, menerima ya keadaan diri. Bahwa saya bukan sempurna, saya bukan yang paling baik. Saya tidak tersinggung bila saya dikritik, saya tidak tersinggung bila ada orang yang mau memperbaiki aku. Seperti itu.
Dan ini adalah sikap doa kita juga. Lalu berikutnya, kalau saya masih susah, aduh rendah hati ini kadang-kadang aku bablas juga loh, kadang-kadang aku juga marah, kadang-kadang aku juga baper, gimana ya? Maka coba kita buka di Yohanes 16 ayat 14 sampai 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak dan Ibu, kita tahu Tuhan menjanjikan pada kita semua roh penghibur, roh penolong. Dan roh penghibur, roh penolong itu adalah Roh Kudus yang telah diutus kepada kita. Tugas daripada Roh Kudus adalah mengingatkan kita, menuntun kita, menghibur kita. Mengingatkan kita tentang apa? Mengingatkan kita tentang cara doa, segala sesuatu yang harus kita doakan, dan segala sesuatu yang bukan hanya kita doakan dalam hati, tapi juga harus kita sikapi di dalam perkataan dan tindakan kita. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita semua itu tadi. Kalau misalnya aku lagi sebel, kembali lagi, tukang yang ribut di sebelah, Roh Kudus akan ngingatin, udah sabar gitu. Kan kamu berdoa biar mereka juga menerima Yesus sebagai juru selamat, biar mereka juga kenal Tuhan Yesus. Masa kamu marah-marah? Nah, itu suara Roh Kudus kan yang mengingatkan. Lalu kok kayaknya hati udah panas gitu, mulut kepengen maki-maki, kaki kepengen melangkah untuk marahin di sebelah gitu. Roh Kudus sudah ingatkan, udah, sini aja deh, duduk aja dulu, ngopi dulu, ambil air di kulkas apa segala macam, tahan itu lidah bibirnya dan nonton TV aja gitu. Itu Roh Kudus mengingatkan. Dia mengingatkan kita dengan berbagai macam cara, tapi yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Dan bagian kita adalah berusaha untuk nurutin Roh Kudus itu tadi. Jangan nurutin ego, jangan nurutin emosi kedagingan sendiri, tapi berusaha untuk nurutin Roh Kudus itu tadi. Roh Kudus bantu kita juga untuk mengingatkan semua janji-janji Tuhan terhadap kita. Tapi Roh Kudus juga berusaha mengingatkan, juga akan mengingatkan semua janji-janji saya kepada Tuhan. Jadi kita ini orang suka nagih janji ya. Tuhan kamu kan udah janji ini, Tuhan kamu kan udah janji itu, kabulkan dong gitu. Kita suka ingat gitu janji-janji orang pada kita, tapi kita suka lupa janji saya sendiri pada dia gitu. Jadi Roh Kudus juga mengingatkan. Dia mengingatkan, kan kamu sudah berdoa biar dia terima, biar dia lihat Yesus sebagai juru selamat. Gimana dia bisa lihat Yesus sebagai juru selamat kok kamu sikapnya kayak begitu gitu. Jadi Roh Kudus juga mengingatkan kita akan janji-janji kita yang belum digenapi, belum kita lakukan. Mungkin hari ini kita janji mau mendoakan siapa. Mungkin kita hari ini berjanji, Tuhan, aku janji mau berlatih untuk sabar. Tuhan, aku janji untuk melatih diri untuk bisa mengampuni dia. Nah, mulai dipraktekkan. Bukan cuma ngomong-ngomong doang, tapi nggak melangkah. Orang kerja aja kalau cuman ngomong-ngomong gimana, why, how, juga nggak akan dapat duit kok. Kita harus melangkah, baru menjadi kenyataan. Jadi kita doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan juga cuma jangan ngomong, Tuhan aku janji sabar, Tuhan aku janji aku mengampuni dia. Cuman ngomong doang, tapi nggak melangkah. Nah, Roh Kudus ngingetin, kamu kan berjanji, langkah dong. Bukan cuma ngomong di doa doang. Tapi kalau kamu berdoa dengan hati, ada action-nya. Jadi ingat lagi di poin nomor 1, 2, 3. Pertama adalah kerinduan di dalam hati kita. Lalu yang terakhir, agar komunikasi kita yang membangun relasi kita dengan Tuhan menjadi efektif, kita harus singkirkan penghalang-penghalang yang ada. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dalam hal itu akan diberikan kepadamu.
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi, Bapak dan Ibu, ada 2 poin di situ. 1 poin kita sudah bahas tadi, bahwa kita harus percaya bahwa doa itu sudah kita terima. Jadi jangan mematahkan doa kita sendiri dan setelah kita doa, habis itu kita ragu-ragu, benar nggak ya ini bakal kejadian ya? Atau kita doa, minta Tuhan berkati aku, tapi habis itu aku tidur-tiduran, aku nggak mau kerja gitu. Tapi kalau kita percaya dan tidak bimbang, doa itu akan dikabulkan. Tapi kitanya juga harus melangkah. Dan poin berikutnya adalah pengampunan. Pengampunan itu menjadi penghalang doa kita. Pengampunan, tidak mau mengampuni, itu juga menjadi penghalang antara relasiku dengan Tuhan dan relasiku dengan sesama. Gitu. Jadi Tuhan mau kita mengampuni orang-orang di sekitar kita. Bahkan sebenarnya Tuhan rela untuk menunggu persembahan yang harusnya dia terima. Asal kita rekonsiliasi dulu deh sama orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tahu doa Bapa kami, Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang-orang di sekitar kami. Berarti apa? Pengampunanku itu tergantung dari aku sendiri. Kalau aku sudah mengampuni orang-orang sekitar, baru aku terima pengampunan itu tadi dari Tuhan. Gitu. Jadi bagian kita itu adalah mengampuni orang lain. Saat aku bisa mengampuni orang lain, baru aku terima pengampunan untuk diri sendiri. Jangan jadikan amarah, luka, kekecewaan kita sebagai penghalang. Karena itu adalah dosa juga yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Walaupun saya sudah berdoa 20 jam sehari, walaupun saya udah khatam Alkitab 7 kali, walaupun saya sudah apal semua romo, semua uskup, walaupun saya sudah pelayanan 1 hari 4 kali, tapi kalau saya masih belum bisa mengampuni, ayat jelas mengatakan itu adalah sebuah penghalang relasi kita dengan Tuhan. Jadi bagian kita adalah mengampuni. Dan kalau kita memang mengampuni, itu pasti ada tindakan nyata. Jangan cuma bilang, saya udah ampuni dia kok, saya udah ampuni dia kok. Tapi kalau ketemu kita buang muka, kita mikir udah jauh-jauh aja biar manis gitu. Enggak seperti itu. Bagianku adalah mengampuni. Masalah dia mengampuni saya, dia mau terima pengampunanku, itu masalah dia. Tapi masalahku adalah aku mengampuni duluan, sehingga relasiku dengan Tuhan tidak terhalang lagi. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang kita pelajari hari ini, kunci doa yang efektif, bahwa doa itu bukan sekedar minta-minta, tapi doa itu adalah komunikasi yang membangun relasi. Dan saat kita punya relasi, maka otomatis kita ketularan. Relasi terbentuk, kita ketularan, isi hati Allah, pikiran Allah, kehendak Allah, karakter Allah akan mulai transfer ke kita. Dan agar kita bisa membangun komunikasi yang membangun relasi secara efektif, maka kunci pertama, hati. Saya harus punya kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan. Dan kalau punya hati seperti itu, hati yang percaya, benar-benar percaya, benar-benar kesungguhan percaya, maka pasti disertai dengan perkataan dan tindakan. Bukan omong doang, tapi ada perkataan dan tindakan yang sesuai, sejalan dengan hati. Dan kalau memang hatiku percaya dengan sungguh, maka aku pasti menghidupi firman itu tadi. Saat aku menghidupi firman, doa-doaku, percakapanku dengan Tuhan, itu tidak menjadi doa yang egois, yang hanya memenuhi kedaginganku. Tapi karena firman ada di dalam aku, maka aku memperkatakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau itu memang adalah kehendak Allah, maka pasti dikabulkan dong. Karena kehendakku udah sama dengan kehendaknya Allah kok. Jadi udah pasti dikabulkan. Kehendak Tuhan menjadi kehendakku, hati Tuhan menjadi hatiku, pikiran Tuhan menjadi pikiranku, maka doaku pasti dikabulkan. Dan kalau hari ini belum dikabulkan, nggak apa-apa, sabar aja.
Justru di sini adalah kesempatan buat kita untuk menunjukkan kualitas iman kita. Dan di dalam mengiringi doa kita, tindakan kita, perkataan kita, kita dilatih untuk harus rendah hati. Harus tahu bahwa saya tidak ada apa-apanya, saya tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Maka saya siap dibentuk, saya siap untuk menerima perbedaan. Saya siap untuk menerima orang lain apa adanya. Saya diajar untuk lemah lembut, saya diajar untuk rendah hati. Dan saya akan menjadi makin kuat karena untuk menjadi rendah hati dibutuhkan kekuatan. Dan kalau kita bisa lakukan ini, kita akan tahu kalau kita tidak mungkin sendirian. Tapi ada Roh Kudus yang pasti selalu mengingatkan kita. Baik di dalam doa kita, di dalam perkataan kita, dan juga tindakan-tindakan kita. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menyingkirkan penghalang, sehingga komunikasi kita dengan Tuhan menjadi makin lancar dengan cara mengampuni. Semoga menjadi berkat.